game itu sakit. Sayangnya, kita nggak sempat melihat 3 item kombinasi attack speed di Beatrix ya. Iya. Untuk masuk ke M-Series karena udah di nerf. Nah, dan bahkan itu dia. Beatrix ini masih butuh banyak banget item. Yap. Sedangkan Brody lo cuma punya Hepta di early. Iya. Lu bakal bonyok-bonyokin Cloud-nya. Cloud lo di early lo, Iya. Aul. Itu yang kayak tipisnya. Gak punya WON, item core-nya harus Corrosion, DHS. Early game, pressure, gold lane harusnya ada di Akira kalau dia pakai Brody. Tapi, balik lagi, saya cuma hanya orang awam. Pokemon biasa di ranked. Waduh. So kita menuju ke arah match yang selanjutnya di M4 World Championship. Masih dikawal oleh Ranger Mas, Aul, dan juga Om Wiwi. Om Wiwi. Selalu ya. Tapi kita akan lihat game yang ketiga. Ini untuk sementara poin 1 sama, jadi reset pastinya sudah dilakukan. Apalagi tadi ada beberapa waktu yang diberikan pastinya. Dan bala bantuan sudah terlihat di area masing-masing Orange Bang. Ini bakal lebih cepat pastinya dari segi farmingnya. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dengan adanya Luis dengan Groknya, agresivitas di early game mungkin banget bisa diperlihatkan. Ya, dimana ini tempo pelan ya yang terjadi lagi karena dari kedua tim ini sudah mulai bermain hati-hati juga. Semakin tipis pastinya untuk nantinya kalau gamenya terbawa sampai dengan game yang kelima. Jadi better mereka menang sekarang daripada memang mereka harus try hard lagi di game yang keempat. Arakio Akira sejauh kita melihat Groknya ini mainnya agak sedikit pasif, Luisnya Ya. hanya akan mengcover terlebih dahulu. Sementara kalau dari The Valley ya, dengan Karina yang memang belum punya power untuk di early game, masih tetap juga dengan melakukan farming demi farming. Jadi mungkin lebih banyak mayoritas untuk tim fight yang terjadi di early game. Ini bakal ada di gold lane, di mana basic yang akan diharas oleh pemain-pemain dari Arakio Akira. Wow, ini King juga dengan Demon Slayer dia enak banget ya pastinya. Bahkan dia udah mulai crossing kalah buffnya, berhasil dapetin, dan bahkan dari jungle-nya pun ini enak banget sih. Ini menjadi keuntungan pastinya untuk Arakio Akira karena King ini dengan Fredrin ya dia berani banget sih main tabrak-tabrak, main maju-maju sendiri. Nggak perlu yang dependen terhadap backupan oleh teman-temannya. Masalahnya kan Fredrin ini emang sengaja ditaruh untuk sebagai tumbal. Iya makanya. Mati ya Uts. Dan bahkan para pemain dari tim Arakio Akira di area bottom lane, dia harus lebih aware, dia harus lebih berhati-hati. Karena mereka akan coba untuk memperebutkan di posisi turtle-nya. Sedangkan Hun masih level 3, masih mendapatkan keuntungan untuk RRQ Akira dengan Seiken yang sudah level 4 terlebih dahulu. Alright, dan bahkan dengan adanya turtle yang pertama, setup sudah dilakukan. King mencoba untuk nge-pull King Mobazen. Tidak ada buff sama-sama dari kedua jungler. Bahkan retributionnya ready masing-masing, tapi setup sudah diberikan juga. Dan efek pukul mundur Bravest Fighter yang dikeluarkan membuat Mobazen tidak masuk ke area turtle. Turning out Waduh. Louis Cancellation dengan Wild Charge berhasil membuat para pemain dari tim Arakio Akira tidak kehilangan lapu-lapunya. Walaupun masih ada flicker ya, Dengan para pemain dari tim Arakio berhasil mendapatkan zoning out. Memang itu jawaban untuk menghindari adu retribution. Yap, Usir, ya. fight, Ya. gak usah adu retribution. Mundur ya. Pukul aja Mobazennya. Tapi kita bisa lihat juga dari itemnya memang respect banget dengan adanya 2 tough boots Yap. yang dimiliki oleh Karina dan Lolita. Ya, dan juga ini ada Elegant Gem yang sudah selesai ya. Ini untuk si Seigen, sedangkan dari sisi Hun sendiri juga. Kita tahu dia akan memainkan cooldown time reduction. Yap. Ini yang seruin sebenarnya di gold lane ya, karena sama-sama ditemenin roamer, sama-sama harus duel juga, Iya. sama-sama mundur lagi ke belakang. Tapi yang nyebelin dari Grok ini bukan sekedar dari wall charge-nya nih Om. Kayak bariernya ini selalu menjadi sosok yang meresahkan gitu ya. Nutupin jalan. Ya, dan yang buat susah lagi ya, buat di patch yang sekarang misalnya, ini karena bisa ada wild charge dengan flicker. Iya yang tadi ya kita Itu- lihat juga. Itu banyak miskalkulasi loh dari lawan-lawannya. Kayak Ya. ini nggak mungkin sampai sih buat wild charge terus tiba-tiba ditambahin flicker. Iya yang aku ingat juga dari Boots ya. Yes. Yang buka momen kayak gitu kemarin di match Indo Pride kita. Dan tadi pun terjadi untuk Fried Chicken ya. Yap. Yang di, sorry bukan Fried Chicken. Dari XP-nya. Si ini, Takashi. Takashi tadi yang langsung flicker di arah satu base turret di arah bottom lane. Dan itu menjadi penting banget. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya nih Om, berbeda-beda semua. Yes, tapi yang sama dari jungle-nya Demon Slayer, Demon Monster dengan juga ada Battle Spell Cooldown Time Reduction. Full di angka 3, jadi memaksimalkan semua talent yang dipakai. Dari marksman-nya ini memang beda, yang satunya memakai emblem talent marksman dan yang satunya support ya, Avaris. Yap. Yang dipakai oleh Basic dan Demon Hunter Sword untuk Oh. Basic. Udah Cukup aman cepat. lah ya, Ya, di betul. Demon Hunter Sword. Dan bahkan kita bisa lihat juga di 4 menit pertama ini benar-benar main pasif.
Gak ada agresivitas yang terjadi, mereka main hati-hati banget. Hanya memilih untuk objektif mengambil tadi Turtle yang pertama. Dan sekarang Turtle yang kedua pun udah mulai di setup. King dan Mobazen head to head sekarang sudah mulai terbuka. Dan bahkan Dragon Fighter sudah mulai dibuka. Mobazen dengan retribution yang on point. Bahkan one charge. Kena dua orang sekaligus, Mobazen hilang. Tidak akan ada lagi satu sosok jungler tapi double kill. Diamankan oleh Seigen. First blood by Infinix. Hadir untuk RRQ Akira. Infinix kali ini melihat first blood yang dapatkan RRQ Akira Brazil. Team fight yang berhasil dilakukan di bottom lane. Sayangnya Hun belum bisa mendapatkan satu buah point kill atas taping yang dia lakukan. Memilih untuk mundur ke arah bottom lane. Para pemain dari tim RRQ Akira, mereka memiliki power yang sangat kuat di front line-nya. Beda dengan game-game sebelumnya. Ini mereka main hati-hati banget sih. Dan bahkan tadi objektifnya oke, dapat double poin eliminasi. Terus juga tadi Turtle-nya ditukar tapi. Ya, dan bedanya di sini dengan kehadiran Fredrin ya. Yang ini membuat berarti Mobazen ini hati-hati banget. Untuk maju ke depan untuk langsung nabrak dapetin objektif. Kalau ada Fredrinnya ini tauntingnya harus diwaspadai. Dan ternyata dari The Valley ini mereka sama loh dengan Onyx Esports dari sisi pemberian KDA. Jadi cukup besar sebenarnya untuk KDA untuk tim fight demi tim fight, tapi tidak di match berjumpa dengan RRQ Akira. Yep. Ini M-Series paling beda menurut aku. Ya. M-Series yang paling banyak berprestasi lewat negara di luar sana. Tapi lantaman dan Flash yang bakal cepat kembalikan ada Super Shot. Tertangkap di depan sana oleh para pemain dari tim RRQ Akira Brazil. Wow. Yang bahkan prestasi-prestasi yang ada di M-Series banyak yang didapatkan oleh tim luar. Betul, kayak highest average KDA dan lain-lain. Lu tim Indo kan? Iya, bahkan tadi kita bisa lihat juga di arah top lane di Virus Patient sudah disemprotkan juga. Dan bahkan Renner Apati belum punya damage yang optimal, di mana Hun juga masih punya HP yang cukup tebal sehingga hanya mencicil saja. Tapi ini bahaya banget Seigen yang selalu mencoba untuk copy ke arah dari Nominant Blast. Sebenarnya banyak yang bisa di-copy, ada Iya. dua. Yang paling penting sebenarnya kalau kita Hun sama pakai, Super Shark ya. benar, kalau kita punya Valentina, kita bisa copy mid lanernya, kita bisa copy roamernya, itu enak. Moment offense atau defense akhirnya. Tapi di arah top lane akan jadi pertukaran dengan Turtle dengan satu Lagusta. Luis! Again, what? Oh my god, what the best timing from Luis, save the day! Wow. Berhasil menyelamatkan seorang Lagusta baby, tapi semenjak itu dia udah gak punya lagi dengan satu buah wall charge. Dia gak bisa menyelamatkan Seigen. Tapi Luis the moment kembali bersinar di M-Series. King mencoba untuk mental belakang dan ternyata belum bisa diselamatkan. 3 point kill from the Valley sangat membuat RRQ Akira terperangkap dengan lihat skipping yang dilakukan oleh seorang Atlet Tamus. skipping. Skipping ya, Apalagi Dan. apa dia pakai vengeance ya kan. Iya. Oh ini atlet skipping. Itu bukan Tamus tadi, General Kai. General kan. Benar juga sih. Tapi emang akhirnya sosok Fredrin pun ya dari King memang nggak bisa berhasil untuk bertahan. Apalagi Iya. tadi ada 2 member pula dari The Valley. Ya, kalau ngelihat dari attack speed untuk Fight Chicken sendiri, seharusnya dia punya corrosion. Ya, Jadi itu cepet banget kan untuk efek-efeknya juga. perputarannya cepet ya. Dia. Iya, dan juga untuk damage-nya sendiri sampai sekelas Fredrin aja. Ternyata bocor. Dipukul dengan Molten DPS Sign. juga sih memang. Betul, betul. Ditempel ya, jadi ada efek slow, nggak bisa kabur. Mau nggak mau memang ada ultimate tadi dipakai sama King ya, ada appraisal rate-nya. Tapi nggak ngisi life-nya juga akhirnya, karena cuma satu targetnya. Kalau ada dengan minion itu bisa full. Apalagi dia tebal juga kan. Betul. Dia punya tadi vengeance yang diaktifkan. Dan akhirnya kita lihat The Valley yang akhirnya betul. menyalip keunggulan dari RRQ Akira. Ini dia, corrosion dan juga ada dominance ice Ya. buat Fight Chicken. Oke, dan ini dia DPS, ini benar-benar hybrid build ya untuk Tamusnya sendiri dari Fight Chicken. Bahkan udah mulai terjadi adanya keramaian di tengah. Battle Mirror Match sudah mulai terbuka, tapi belum ada inisiasi berlebih dari masing-masing tim. Dan Golden Staff sekarang sudah dikantongi oleh Basic. Sangat-sangat menarik. Basic sudah mengantongi sesuatu yang bisa menumbangkan Fredrin di depan sana nampaknya ya. Ya. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Akira Brazil di arah base mencoba mempertahankan Orange Cup terlebih dahulu sebelum mereka tim fight di arah load yang selanjutnya. Mereka tidak boleh berpisah dengan tim fight 4 versus 4 ataupun 4 versus 5. Dengan quantity yang kalah, mereka harus coba bersama dengan seorang Lapu untuk bisa men-backdoor backline mereka. Benar-benar digedor pintu-pintunya. Dan bahkan RRQ Akira, mereka yang berada di dalam posisi yang tidak diuntungkan dengan 1.500 gold difference kali ini. Yap, sebenarnya masih gak terlalu jauh sih. Udah pada ke 9, tapi lihat Luis
yang menjadi garda terdepan pula untuk RRQ Akira. Udah mulai dipok, tapi Rena Rapati akankah terkenal, tapi hanya blind shot aja. Tidak ada siapapun yang bersembunyi dalam rerumputan tersebut, dan bahkan Lord yang pertama sekarang udah mulai di start oleh The Valley. Oke, mereka nggak boleh team fight dengan 4 versus 5. Ini akan menjadi team fight all in, I'm gonna blast. Red bisa di shot point. Flicker tidak bisa mendapatkan siapapun, tapi terkasih versus everybody bersama dengan Fried Chicken di depan sana. Wow. Yang tidak bisa dibendung. Racing duet. Para pemain dari tim RRQ Akira double kill looking for triple kill. Tapi RRQ berhasil. Kali ini mereka kehilangan 4 pemainnya. Ini bencana untuk mereka karena mereka akan kehilangan banyak banget turret hingga ke inner-innernya. Yes, bahkan nggak dapat Lord, harus hilang 4 player. Ini menjadi turning bad point sih untuk The Valley, di mana bahkan yang tadi seperti Ranger pas bilang, inner turretnya pun ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan oleh RRQ Akira. Wow, ya itu play yang luar biasa ya dari The Valley. Memaksimalkan semua keuntungan hero-hero mereka. Oke, room manipulation juga udah mulai terbuka, membuat dari Seigen terpunish. Hampir wipe out, tapi 4 playernya juga udah mulai spawn kembali. Inner turret di arah 3 yang berlainan, lane pun sudah tidak bisa lagi untuk ditahan, dan bahkan lane push akan dilakukan oleh The Valley. Alright, ini lane push, base pasif udah pada pecah semua. White Chicken dengan di arah bottom lane masih konsisten dengan mendorong minion yang mereka miliki. Lewis watch-nya for nothing. RRQ berhasil kali ini. Masih coba untuk mempertahankan diri dan Mobazin bahkan sampai bisa menari indah di dalam base dari tim RRQ Akira loh. Oke. Saking owning yang mereka miliki, 7.000 gold difference. Mobazin seakan-akan tidak bisa ditumbangkan oleh tim RRQ Tapi Akira. momennya cepet banget loh. Cepet banget Cepet turn back-nya. banget. Ya, mungkin karena ada badan yang bisa ngasih damage juga ya, seperti Tamus di tangan Fried Chicken tadi. Oracle ada di sana, super sustain sekali di sini untuk Tamusnya. Apalagi dengan Inferno yang bisa dipop sewaktu-waktu. Dari untuk King-nya ini nggak terlalu sustain ternyata bersama dengan Tekashi juga. Karena Tekashi memilih untuk memainkan item attack. Ada Bloodlust X, ada Hunter Strike, dan Dominance Ice. Jadi untuk physical defense-nya, dia belum punya sama sekali. Dan lebih fokus untuk melakukan membeli item ya. Next-nya ini adalah Magic Defense. Oke, Magic Defense yang memang dibutuhkan juga. Dan sekarang udah mulai nge-invasi ke arah jungle, dan bahkan remote manipulation udah mulai dibuka, disambut lagi dengan Dominant Blast. Membuat dari Seigen pun tertangkap di sana, wajar dikeluarkan. Membuat dari Tekashi kali ini harus menjadi garda terdepan untuk RRQ Akira. Tapi nampaknya dari The Valley memilih untuk mundur saja terlebih dahulu. Tekashi cuma bisa melakukan clear. Mendorong, dia menuju ke arah backline kayaknya udah bukan menjadi jawaban lagi lah. Yang harusnya itu yang dia lakukan. Tapi dari tadi nggak ada pergerakan ke arah backline karena Tekashi harus benar-benar menjaga front line-nya. Harus memberikan damage juga di front line-nya. Jujur, tugas Tekashi berat banget sekarang. Bener ya, tugasnya. Iya, Luis sudah memaksimalkan semua yang dia miliki. Watchers-nya lihat berapa kali on point, berapa kali dia nyelamatin orang. Tapi tidak ada follow up. No Iya. support system kali ini. Yep. Harus multitasking ya dari Harus multitasking. Tekashi-nya, karena kita bisa lihat juga dimana sekarang Lord yang kedua, Lord in hand pastinya, dengan adanya penguasaan map yang dimiliki oleh The Valley. Ini bakal enak banget sih untuk bisa langsung eksekusi terhadap Lord yang kedua tersebut. Dan bahkan kali ini King yang cukup berani mau melakukan kontes, mencoba langsung saja masuk ke arah belakang dari keberadaan Lord tersebut. Itu. Tapi nampaknya sendirian aja King-nya. Watchers with flicker from Luis. Tetap tidak bisa menutup hole, sedangkan Fajikan menutup Gusta baby. Para pemain dari tim RRQ Akira, mereka kehilangan 3 playernya, menuju ke player yang keempat. Tekashi kali ini hanya untuk bisa membaik up. Seigen akan menjadi korban yang keempat dan hilang begitu saja. Ini bencana. Wipe out tercipta untuk The Valley, membuat dari RRQ Akira kali ini tidak ada lagi pendefensan, dan bahkan base-nya terbuka dengan aman sangat lebar akan menjadi milik The Valley, dan game ketiga untuk The Valley. The Valley good kali ini bersorak gembira. Lihat, sang coach juga langsung berdiri dari bangkunya. The Valley Dude kali ini benar-benar senang. Dan para pemain dari tim RRQ Akira, unexpected moment. Tekashi dengan hero signature-nya bahkan tidak bisa membuat tim dari The Valley ditumbangkan. Ya ini power dari Tamus tadi. Iya, Kalau aku ngelihatnya, itu ya. dia bener-bener nge-zoning out semuanya 1 lawan 2, Iya. 1 lawan 3, dan bahkan ada wild charge tadi sempat dipakai. Begitu wild charge dipakai, aku ngelihatnya live-nya dia udah half HP, baru akhirnya Inferno-nya di pop. Wah nih,
Ini orang ini. Itu orangnya. Wah gila sih. Tamusnya versus everybody. White Chicken zoning out bahkan menahan Grok